Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, teman-teman, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali di surah kita. Dan alhamdulillah juga bila Ustaz Yahya sudah hadir di samping saya, ya, bukan di tengah-tengah kita, untuk melanjutkan kuliah subuh, ya, mengupas Al-Hikam Al-Atiyah. Juga nanti ada tamu, ya, insyaallah. Bambang, ya, Pak Ustaz Bambang Irawan. Jadi nanti mungkin kita tambahkan dengan beberapa atau kata-kata atau sambutan maupun kuliah topik yang dibahaskan. Jadi insyaallah ada dua topik yang dibahas pagi ini. Jadi untuk tidak menggunakan waktu dan tempat. Terima kasih Mas Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Teman-teman, rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT, di halqah jadidah, pertemuan yang baru ini kita memasuki hikmah nomor ke-31. Jadi sudah 31, alhamdulillah, dari bukunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, salah seorang ulama besar di Mesir sana. Di makalah nomor 31 ini sebenarnya masih berada pada orbit yang sama kalau bahasanya Syekh Ramadan Buti dengan makalah dua sebelumnya. Kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihtadar rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah fal awwaluna lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillahi la li syai'in dunah qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Ihtada ar-rahilun itu dari kata rihlah. Ada rihlah, ada marhalah. Biasanya sudah jadi istilah sekarang di Indonesia, ada rihlah ruhaniyah misalnya, ya. Rihlah itu perpindahan sebenarnya. Orang yang melakukan perpindahan. Kalau satu tempat digunakan untuk menjadi tempat untuk perpindahan ke tempat yang lain, disebut dengan marhalah. Karena itu misalnya Sayyidina Ali mendefinisikan kehidupan dunia itu sebagai al-intiqal minal marhalatil ula ilal marhalatil ukhra, kata Sayyidina Ali. Hidup di dunia itu sebenarnya adalah perpindahan dari satu stasiun ke stasiun berikutnya. Nah, rohil sebenarnya sama maknanya, orang yang melakukan perjalanan, orang yang sedang journey kepada Allah SWT. Ihtada ar-rohilun, orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah SWT. Ar-rohiluna ilaih, ihtada, dia mendapatkan petunjuk, hidayah, bi anwari tawajjuh, dengan cahaya tawajuh dia. Tawajuh itu gambarnya begini, tawajuh itu amal ibadah dia atau usaha dia untuk beribadah kepada Allah SWT. Kalau menggunakan kalimat yang simpel, orang yang berjalan menuju suatu tempat itu membutuhkan guide. Misalnya kalau kita mau ke Westol butuh GPS. GPS itu namanya anwarut tawajjuh. Kalau kita butuh lagi misalnya sign di pinggir-pinggir jalan, itu juga namanya anwarut tawajjuh.
Anwarut tawajjuh itu fungsinya menjadi hidayah bagi rohiluna ilaih. Dia belum menyampaikan kita kepada tujuannya, karena tujuan kita adalah Masjid Wastor. Atau untuk bisa merasakan gampangnya ya, orang yang menuju Ka'bah, ya, orang mau menuju Ka'bah ke Baitullah sana, ini kan butuh banyak itu anwarut tawajjuhnya. Dia mulai pesawatnya, bisnya, tanda-tandanya, guide-nya, segala macam. Itu semuanya disebut dengan anwarut tawajjuh. Orang yang sedang dalam perjalanan itu membutuhkan anwarut tawajjuh. Tanpa anwarut tawajjuh dia nggak bisa sampai. Wal wasiluna lahum, sementara orang yang sudah sampai, ya, orang yang sudah sampai, lahum anwarul muwajahah, bagi dia itu cahaya muwajahah. Muwajahah itu kalau ada pertemuan kayak begini nih, ini namanya muwajahah. Orang yang sudah berhadapan-hadapan, berasal dari kata wajah. Ya. Kalau begini, kalau orang sudah ada di depan Ka'bah, dia masih butuh sign enggak kira-kira? Enggak butuh apa-apa dia, karena dia sudah bisa berada di depan Ka'bah. Ka'bah sudah menjadi milik dia. Gampangannya itu. Maka orang yang telah sampai kepada Allah SWT itu perasaan keagamaan yang sama enggak dengan orang yang sedang dalam perjalanan. Pertanyaan saya gini aja kalau di gampangnya, orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Ka'bah, dia bisa merasakan Ka'bah enggak? Bisa secara teori, ya, karena dia bawa bukunya. Semuanya ini kan anwarut tawajjuh. Dia bawa bukunya, oh Ka'bah itu begini. Tapi feelingnya, perasaan takarrubnya, sampai dia bisa nangis, belum bisa didapatkan. Ya. Orang yang sudah wusul kepada Allah SWT itu seperti orang yang sudah ada di depan Ka'bah, yang dia bisa nangis, dia bisa merasakan nikmatnya. Itulah bedanya. Ada orang yang ibadahnya itu cuman ya dia enak, sama dengan orang melakukan perjalanan, ada penerangnya, dia diterangi dengan anwarut tawajjuhnya, tapi sebenarnya dia belum bisa menikmatinya. Kenapa? Karena cahayanya ini masih cuman menuntun dia untuk sampai kepada Allah SWT. Nah, memang terjadi perbedaan-perbedaan. Hikmah nanti yang bisa kita ambil adalah jangan beragama itu hanya dengan dalil. Karena agama tidak semata-mata dengan dalil. Tahu Allah satu, kalau cuman untuk dalil aja nggak ada nikmatnya agama itu, maksudnya begitu. Sama kalau Ka'bah itu kita cuman dapat dari buku, lihat dari YouTube dan segala macam, nggak akan ada feeling. Tapi begitu kita melihat Ka'bah, Allahumma zid hadal baiti ta'diman wa takriman wa mahabatan, beda itu rasanya. Itu untuk menggambarkan bedanya antara rohil sama al-wasil, orang yang masih dalam perjalanan dengan orang yang sudah sampai kepada Allah SWT. Fal awwaluna, makanya kelompok yang pertama ini, kata Ibnu Athaillah Sakandari, lin anwar, dia ini butuh terhadap cahaya ini. Dia butuh terhadap cahaya. Tanpa cahaya dia nggak bisa kemana-mana. Selamat datang, Pak. Wa haula'il anwar lahum. Sementara cahaya itu sendiri sudah menjadi miliknya kelompok yang kedua itu. Kenapa? Li'annahum lillah. Karena sesungguhnya semuanya itu milik Allah SWT. Kalau orang sudah dipeluk, quote-in-quote ya, oleh Allah SWT, yang lain sudah menjadi tidak perlu lagi, menjadi seperti tidak ada, karena yang selain Allah tidak ada. La syai'a la li syai' dunahu, tidak ada lagi yang lain di dia. Nah, kemudian Ibnu Athaillah Sakandari menggunakan, sekali lagi seperti yang kemarin saya bilang, tafsir isyari. Sekali lagi ini bukan tafsir, karena itu makna kok bisa begitu Pak, enggak, karena dia cuman menggunakan, mengambil ayat Al-Quran bukan untuk menafsirinya, tapi mengambil simbolnya saja seperti yang kemarin saya bilang ya. Qulillah tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah Allah, kalau orang sudah diliputi Allah, yang lain sudah enggak jadi penting bagi dia. Biarkan dia tenggelam di dalam permainan mereka. Oke, hadhil hikmah wallatani qablaha taduru ala mihwarin wahid. Kata Ibnu Athaillah, kata Syekh Ramadan Buti,
hikmah ini dan yang kedua sebelumnya ini beredar pada orbit yang satu, sama sebenarnya dengan pengertian yang kemarin. Ya. Yang dimaksud dengan rohilin kalau di sini as-salikin alladzina hum fi tuwarin adalah orang-orang yang berjalan menuju Allah dengan apa? Dengan pemikiran dan pembahasan. Membahas Allah itu hanya dengan logika, pemikiran, bagaimana takarrub kepada Allah, sibuk aja dengan dalil terus menerus, nggak bisa dirasakan ya, kayak begitu itu. Allah memang menenangkan, bisa mendapatkan ladzat, tetapi itulah bedanya antara orang yang sudah jalan dengan orang yang berjalan dengan orang yang sudah sampai. Gampangnya begini, bicara pernikahan senang nggak? Senang. Apalagi saya, Pak. Apalagi Pak Ed yang paling senang berbicara tentang pernikahan itu senang. Orang bahkan menggambarkan calon istri sampai menggambarkan masuk di dalam kamar. Itu sudah nikmat. Karena itu beragama dengan akal pun nikmat. Ada nikmatnya, tetapi dia butuh banyak dalil, butuh banyak cahaya tadi itu, butuh banyak sign untuk mengantarkan dia memahami itu. Tetapi pemahaman dia akan apa sebenarnya pernikahan itu nggak akan seperti orang merasakan. Ya, dia cuma terus yang ngurusin pernikahan itu begini bla 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 dan segala macamnya. Lah sementara al-wasilun, orang yang telah sampai seperti orang yang menjalani pernikahan. Dia nggak butuh teori lagi. Saya nggak, itulah bedanya antara orang musyahadah, orang yang sudah menyaksikan, ya, menyaksikan dengan orang yang masih berteori. Kenapa ini dipentingkan, pemetaan ini diberikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari hanya untuk menunjukkan perbedaan antara orang yang masih berjalan dengan orang yang sudah sampai. Bagi orang yang sudah sampai sebenarnya dalil itu sudah tidak terlalu penting lagi bagi dia. Sudah tidak terlalu penting bagi dia. Contoh, bagi orang yang tidak yakin bahwa Allah itu benar-benar maha penyembuh, itu kan butuh dalil. Kalau Allah itu bisa menyembuhkan, benar tidak Allah itu asy-syafi al-mu'afi? Benar tidak memang Allah itu maha menyembuhkan? Buktinya apa? Saya ke dokter. Karena kita tidak ada musyahadahnya. Yang ada itu hanya sains-sainnya semuanya, kayaknya. Padahal kalau mau ditelusuri lebih dalam seperti yang kemarin, semuanya berujung pada Allah SWT. Tapi bagi orang yang belum merasakan benar-benar, jangan asy-syafi lah, an-nasir, Allah maha penolong lah. Itu kan berbeda antara orang yang mengalami dengan musyahadah dengan orang yang dengan teori. Pada teori Pak begini, bahwa Allah itu maha penolong kalau begini dan segala macamnya itu. Ya, dengan buahnya dalil lah dan segala macam. Bisa dia meyakini benar itu, tapi puncak keyakinannya tidak akan sama dengan orang yang mengalami secara musyahadah. Seperti orang yang sering saya kasih contoh itu orang yang tabrakan, semua orang mati, tinggal dia sendiri tidak mati. Maka dia Allah itu an-nasir, Allah itu maha penolong. Karena secara teori saya harus mati, saya tidak mati. Nah, pengalaman itu tidak butuh dalil, tidak butuh dalil. Sekali lagi bukan untuk membedakan bahwa dalil tidak penting, tetap penting, karena itu sarana dan orang butuh sarana untuk sampai. Tapi begitu sudah sampai, maka dalil tidak menjadi penting. Dalil tidak menjadi penting lagi bagi orang yang sudah sampai. Tidak perlu lagi bahwa Ka'bah itu ada mahabbahnya, lalu sudah di depan Ka'bah. Dia udah bisa merasakan itu. Dia udah bisa merasakan nikmatnya dia melihat Ka'bah dan segala macam. Tidak perlu hadis lagi untuk meyakinkan bahwa Ka'bah itu istimewa, gitu maksudnya. Itu yang disebut dengan al-wasiluna lahu. Ini dan memang agama itu yang paling penting dari kita. Bagaimana agama itu tidak hanya urusan akal kita, karena urusan al-bahs wan nadhar itu urusan akal. Urusan fikih, kalau gampangannya saya tidak ingin membedakan sebenarnya karena Islam itu kesatuan, cuman mestinya keberagaman itu melibatkan seluruh fakultas dari diri kita ini. Ya akal kita, ya hati kita, ya five senses kita, semuanya harus terlibat sehingga nikmatnya beragama bisa dirasakan semuanya. Nggak ada orang hebat dalam sejarah Islam itu yang cuma menggunakan hati, akalnya cerdas.
Imam Bukhari waliullah muhadditsin 1000 gurunya, akalnya cerdas. Dia banyak dalilnya, tapi hatinya juga jalan. Ini yang penting untuk menjadi sarana bagi kita. Maksud saya kecenderungan orang apalagi sampai di daerah-daerah urban, agama itu menjadi kegiatan al-bahthu wan nazar. Hanya menjadi kegiatan pembahasan dan pemikiran saja. Gini-gini, enggak bisa dalilnya karena begini. Senang. Itu menyenangkan juga, sama dengan orang sedang berdebat filosofis misalnya. Tetapi sekali lagi agama tidak hanya semata-mata urusan akal. Tidak akan pernah kita benar-benar merasakan Allah SWT quote-unquote. Tidak pernah usul kalau hanya cuma menggunakan akal. Hatinya juga bisa digunakan. Saya ingin contoh menarik dari kehidupannya Umar bin Abdul Aziz yang digelari sebagai khalifah nomor 5 dalam sejarah Islam. Ya. Salah satu kehidupannya yang menarik dari beliau adalah datang sahabat beliau yang sebenarnya secara ilmu jauh lebih hebat karena dia menjadi gurunya dia. Ya. Kata Umar bin Aziz, namanya Aba Hazim. Dia Umar bin Abdul Aziz ini adalah berguru kepada Aba Hazim ini. Sebelum seperti mana yang kita ketahui, Umar itu dulu namanya anaknya bangsawan, ya. Pakaiannya baik, kulitnya hebat, ya. Banyak sekali. Dan begitu dia menjadi khalifah, drastis sekali perubahannya. Pakaiannya menjadi sangat sederhana, kulitnya mulai keriput-keriput, ya, karena matanya sudah mulai main kurus. Ketemulah dengan Aba Hazim. Ditanyain, kamu ini Umar bin Abdul Aziz ya? Iya, kenapa? Kok berhebat sekali? Kulitmu sudah mulai berubah, tubuhmu menjadi kurus, pakaianmu sekarang menjadi sangat sederhana. Kenapa semuanya ini berubah? Kata dia, semenjak engkau menjadi khalifah, kenapa kok sekarang menjadi kayak begini? Kata dia. Terus kata dia, wahai Aba Hazim, tidakkah engkau ingat dulu engkau pernah ngasih tahu aku dengan satu hadis, kata dia. Dengan satu hadis yang mengingatkan aku tentang perjalanan di akhirat, tentang usaha kita ini, hidup ini untuk sampai kepada Allah SWT. Hadis yang mana itu? Aku mengajarimu hadisnya banyak. Yang mana? Katanya Aba Hazim. Itu menggambarkan bagaimana kalau mau kita, wallahu alam yang tahu Allah SWT tentang derajat seseorang, tapi untuk menggambarkan antara orang yang menggunakan hati dengan orang yang menggunakan akal, ya. Kata Umar bin Aziz, dulu engkau pernah bilang, kata dia, inna baina aidikum, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, inna baina aidikum uqbatan ka'udan mudarrasatan la yajuzaha illa kullu dhamirin mahzul. Sesungguhnya di antara kita ini semuanya ini ada jalan yang mendaki, yang berat sekali untuk ditempuh itu. Ya, kemarin kita bicara Aqabah, ya, jalan mendaki yang ke arah gunung itu, yang susah itu. Kita ini semuanya ini untuk sampai kepada akhirat ini, untuk sampai kepada surganya Allah SWT, itu ada jalan yang mendaki yang sangat berat, persis bagaimana dituliskan Al-Quran, ya, falaqtahamal aqabah itu. Dan tidak ada orang yang bisa melewati itu illa kullu dhamirin mahzul, kecuali orang yang sangat kuat, berusaha mati-matian, kata dia. Dan aku itu berusaha untuk itu. Maka ini kata-kata yang menarik. Fahal talumuni ya Aba Hazim idza ana ahzaltu nafsi litilkal uqbah rajaan an anjua minha wa ma adhunnuni binaj. Kata dia, mengapa engkau tidak peringatkan aku wahai Aba Hazim, kalau seandainya aku ini lagi serius untuk naik ke sana itu, aku benar-benar ingin mengharap bisa sampai ke atas sana itu, karena aku tidak menyangka diriku ini sanggup. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz yang mengambil hadis itu sebagai cerminan dalam batinnya. Dalilnya masuk ke dalam perasaannya. Ini yang disebut dengan cara, kalau orang biasanya menggambarkan cara keberagamaan orang yang dengan hatinya, tidak hanya dengan akalnya.
Akal hanya menjadi perantara saja bagi penguat keberagaman kita. Sekali lagi, hati juga harus dikembangkan untuk keberagaman kita ini, agar kita bisa merasakan nikmatnya beragama. Kalau sudah kayak begini, nikmat beragama itu, dan akan dimunculkan kenikmatan oleh Allah SWT. Dia keluarkan kenikmatan oleh Allah SWT. Satu lagi cerita untuk mengingatkan kita akan orang-orang soleh. Ada sahabat, cucunya, lagi-lagi cucunya Umar sekarang ya, Salim, di antara putra-putranya Umar yang paling hebat itu kan Abdullah bin Umar. Di antara putranya Abdullah bin Umar yang paling hebat adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Ini orang yang sangat hebat, Salim. Terkenal sekali zuhudnya. Yang menarik, pada masa pemerintahan Umayyah ini ada seorang raja, saya lupa lengkapnya, Malik. Saya baca dari Suwar min Hayat Tabi'in, datang ke Madinah, ke Mekah, dan Salim bin Umar bin Abdullah bin Umar ini sedang berada di depan Ka'bah, dia sholat. Dia sedang nangis terus menerus sambil memandangi Ka'bah, dan dengan pakaian yang sangat sederhana. Subhanallah, keluarga Umar ini memang begitu memeluk Islam. Semuanya ahli zuhud, semuanya orang-orang yang menganggap dunia ini remeh-temeh di hadapannya. Ya, bagi orang yang mengagungkan akhirat, dunia ini tidak ada harganya. Bagi orang yang merendahkan akhirat, dunia ini begitu berharga. Itu aja cirinya. Kalau kita mengagungkan dunia, pasti kita mengecilkan akhirat. Kalau kita mengagungkan akhirat, pasti kita mengecilkan dunia. Karena tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingan. Namanya saja sudah dunia. Ya, dia rendah. Tetapi tidak berarti kita tidak serius untuk hidup di dunia. Yang menarik, karena melihat dengan kemiskinannya, kalau gampangannya kalimat yang kasarnya itu, dia deketi karena dia khalifah, sampai kata dia, kaki saya ini sudah menyentuh kakinya Salim bin Abdullah bin Umar. Kemudian aku lihat air matanya terus mengalir, dan aku berkata kepada dia, Assalamualaikum ya Aba Umar. Dia jawab, Waalaikumsalam. Setelah itu dia bilang pelan-pelan, karena dia takut mengganggu dan segala macam. Dia bilang, Salni hajatan aqdiha laka ya Aba Umar. Bilang kepadaku kamu butuh apa, nanti aku pasti kabulkan. Ini raja. Salni hajatan aqdiha laka ya Umar. Kata dia, tidak dijawab apa-apa. Menurut siapa ini, sang raja ini mungkin tidak dengar, diulangi lagi, tapi tetap aja tidak dengar. Terus begitu sudah mulai agak reda tangisannya, ditanyain lagi, Salni, kata dia, hajatan aqdiha laka ya Umar. Dijawab kemudian oleh Salim bin Abdullah bin Umar. Ini jawaban yang menarik menurut saya. Kata dia, Wallahi inni la astahyi an akuna fi baitillahi jalla wa azza summa as'ala ahadan ghaira. Kata dia, demi Allah, aku ini malu. Aku ini sedang berada di depan Ka'bah. Aku sedang berada di rumah Allah SWT. Kemudian aku minta kepada orang lain. Kata dia, malu sekali sang raja ini. Tetapi dia namanya raja yang baik, ya, dia masih kepingin, aku nggak tega melihat orang soleh kayak begini, kok bergaya kehidupan kayak begini, ya, gaya kehidupan kayak begini. Terus itu begitu selesai orang pada berumbul kepada dia. Ini yang menarik dulu itu, ya. Orang dulu dihormati karena ilmu dan ketakwaannya. Hari ini orang dihormati karena kekayaan dan omongannya. Orang dulu dihormati karena amalnya, karena ilmu dan amalnya. Orang sekarang dihormati karena kekayaannya. Jadi ustadz kalau tidak pakai necis itu tidak laku di Indonesia. Harus pakaian yang keren biar tambah laku. Ya, sampai ada macam-macam di Indonesia itu, ada ustadz soulmate segala macam. Ya. Subhanallah. Ya. Yang menarik adalah saya jadi ingat ada satu lagi tabi'in, namanya kalau saya tidak keliru Atha bin Rabah. Itu bahkan menjadi ulama hebatnya Madinah saat itu.
hanya gara-gara dia ini orang Buddha, hitam, rambutnya keriting, jelek lagi. Ya, namanya Atha bin Rabah. Dia ini bekas Buddha. Jadi kalau saya tidak keliru, ayahnya ini, ibunya dulu budaknya, kalau ada Abdullah bin Umar, saya lupa. Tapi begitu anaknya dari kecil itu dia bagi 3 waktunya. 1 untuk melayani tuannya, sepertiga untuk beribadah kepada Allah SWT, sepertiga untuk mencari ilmu. Dia berguru kepada Abu Hurairah, dia berguru kepada Abdullah bin Umar, dia berguru kepada Ibnu Abbas dan segala macam. Sehingga ilmunya ini banyak. Dan dia satu-satunya orang dulu di Madinah yang di Masjidil Haram yang berhak untuk memberi fatwa. Bayangin, di antara orang-orang Arab ini ada orang yang gelap, keriting, hitam, dia yang boleh ngasih fatwa, yang lain tidak boleh. Hanya dia, karena ketinggian ilmunya. Nah, kok bisa kayak begitu? Orang yang Buddha. Nah, dikabarkan orang ini agak kayak Pak Zamroni. Ya, dia tinggal di Masjidil Haram 20 tahun lamanya. Dia tidak punya rumah. Ya, jadi tinggalnya di Masjidil Haram 20 tahun lamanya dia tinggal di Masjidil Haram. Hajinya 70 kali. Sehingga kalau di Mu'arrikh itu diceritakan dia pulang kepada Allah SWT dengan membawa pahala 70 kali hajinya, kata dia. Ya karena tinggal di Masjidil Haram ya haji terus ya. Ya kalau Fadil 70 kali haji ya itu yang subhanallah itu. 70 kali haji ya. Hebatnya orang karena ilmunya dan amalnya. Yang menarik kemudian terus digerombolin ini Salim bin Abdullah bin Umar, dikumpulin ada orang bertanya tentang hadis, tentang fikih dan segala macam. Sampai yang terakhir datang lagi si khalifah ini, si raja ini. Dia bertanya lagi, tanya lagi segala macam tentang fikih. Setelah itu dia mendekatin lagi. Salni, kata dia, minta sama aku hajatan abdi halaka ya Allahumma, minta kepada aku pasti kasih. Ditanya lagi sama Salim, min hawaijid dunya am min hawaijil akhirah. Kamu mau ngasih memenuhi saya ini dari hajat dunia atau hajat akhirat? You mau ngasih saya ini apa? Kebutuhan dunia saya atau kebutuhan akhirat saya? Kata dia. Kata dia ya tentu kebutuhan dunia saya. Kata dia, ini jawaban yang menarik orang yang sangat zuhud. Kata dia, innani lam atlub hawaijad dunya mimman yamlikuha ma fa kaifa atlubuha mimman lam yamlikuha. Kata dia, aku ini tidak meminta harta benda kepada orang yang memiliki harta, yaitu Allah SWT. Bagaimana aku meminta harta kepada orang yang tidak memiliki dunia ini? Kata dia. Ya. Nah kayak begini, makanya kemudian sang raja keluar kata-kata yang menarik, ma'azzakum alal hattab bizzahada wattuqa wa ma aghnakum billahi jalla wa azza barakallahu lakum min ali baitin. Misalnya, sungguh mulia engkau wahai keluarga Ibnu Khattab, ya keluarganya Umar bin Khattab, dengan zuhudmu dan ketakwaanmu kepada Allah. Sungguh tidak ada yang lebih memuliakanmu karena engkau memiliki Allah SWT. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang sungguh-sungguh takwa kepada Allah, benar-benar menjadikan Allah sebagai pusat dari hidupnya, kecintaannya, cukup dia. Ya cukup dia. Masih ingat cerita anak-anaknya Umar bin Abdul Aziz yang tidak dikasih apa-apa dari warisan. Anaknya banyak, tidak dikasih apa-apa. Anaknya dikumpulin, bahkan ditanyain, saya tidak kasih apa-apa. Kamu ingin bapak masuk surga atau masuk neraka? Kalau ingin masuk surga, saya tidak kasih apa-apa kamu. Ya, karena dia tidak punya harta apa-apa. Sahabatnya mendengar itu, dia kasih, ya Khalifah saya punya ide yang bagus. Saya ada uang 300.000 dinar. Ini ajalah saya kasihkan kamu, terus kasihkan ke anak-anakmu. Aku punya ide yang lebih bagus lagi. Kata Umar bin Abdul Aziz menjelang wafat ini, menjelang wafat. Apa kata Umar bin Aziz? Kembalikan 300.000 dinar itu kepada yang kamu ambil hartanya. Karena dia juga pejabat. Ya, kalau sekarang begitu, kamu ngambil dari mana itu, kembalikan, kata dia. Kembalikan. Dan sejarah membuktikan meskipun anaknya Umar bin Abdul Aziz tidak ada satupun yang mendapat warisan dari ayahnya, tidak ada dia menjadi orang-orang melarang, tidak ada dia menjadi orang-orang yang bodoh. Dia jadi orang-orang yang alim, orang-orang yang berkecukupan. Ya. Kenapa? Karena dia sungguh menjadikan Allah sebagai pusat dari kehidupannya.
Ini yang menjadi pikiran kita bersama-sama untuk sungguh-sungguh Allah yang jadi pusat kita. Kita ini semua berjalan, jangan berhenti di perjalanan. Jangan seperti yang kemarin itu, jangan berhenti karena melihat tukang rujak yang kemarin itu. Tujuan kita, set up goalnya tetap kita harus jadi orang-orang yang usul, meskipun tidak bisa usul-usul, minimal nanti kalau meninggal dunia. Ya, tapi pastikan nahkoda kita ini berjalan menuju Allah SWT. Jangan seperti orang yang baru mati baru dia sadar bahwa dia mau ketemu Allah. Ya, sebagaimana di hadis itu. Ya, mana habba liqa Allah, habballahu liqa'ahu. Siapa yang memang cinta untuk bertemu dengan Allah SWT, Allah senang sama dia, senang untuk bertemu, sedang menyambut Allah. Karena itu harus terus kita ini kesadari bahwa kita ini mau liqaq dengan Allah SWT. Itu yang harus benar-benar menjadi keyakinan kita. Satu lagi yang terakhir, singkat saja. Tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal uyub. Di 32 Notailah Sakandari menyatakan semangatnya kita ini, ya, desire-nya kita ini untuk terhadap sesuatu yang disembunyikan dari aib-aib kita ini, kita berusaha benahi dan segala macamnya. Kejelekan-kejelekan diri kita itu jauh lebih baik daripada semangatnya kita untuk mendapatkan hal-hal gaib yang dikijab bagi diri kita. Singkatnya begini, orang itu kalau mulai mendekat kepada Allah SWT dikasih nikmat. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, nikmat di dunia itu ada 3. Ya. Nikmat itu kata Ibnu Qayyim ada 3. Yang pertama, nikmat-nikmat yang mengantarkan kita ilal akhirah. Ibadah. Nikmat itu nanti ada kenikmatan. Yang pertama, nikmatnya ibadah itu adalah nikmat badan. Jadi sholat itu enak gitu, perasaan enak, dan fisik enak, tidak seperti capek semuanya. Itu pertama dirasakan awalnya. Kalau sudah dapat nikmat badan, nanti dikasih lagi oleh Allah. Kalau nikmat badan kata para ulama itu munculnya karena Islamnya kita, karena taslimnya kita, karena surrendernya kita. Kalau kita sudah sholat, merasakan nikmatnya kita sholat, tapi secara fisikal ya, itu sudah berarti dikasih ladzatnya Islamnya kita. Nah kalau kita sholat, ini gampangnya saja ya, Terus sholat sudah mulai muncul rasa nikmatnya, ikhlas, roja, khauf itu dihadirkan oleh Allah. Itu nikmat imannya muncul dalam sholat. Ya, misalnya kalau kita sholat tiba-tiba kok nangis, sholat kok tiba-tiba merasa kangen sama Allah, dimunculkan oleh Allah. Ya, tidak tahu baca ayat apa kita kok jadi nangis, ya, jadi merasa khaufnya keluar. Karena tidak merasain sholat, tiba-tiba kita merasa takut sama Allah SWT. Ya, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah. Apakah orang-orang yang terus malamnya sujud, nangis sama Allah SWT, dia takut terhadap akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dia benar-benar mengharap rahmat Allah SWT, sama dengan orang yang tidak bangun tidur, tidak mengharap rahmat Allah. Terus kata hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, sama tidak orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sungguh orang yang bisa mengambil peringatan itu hanya orang yang memiliki intelek, kata Allah SWT. Kita renungin itu, kita nangis, muncul khauf, itu namanya, kalau sudah kayak begitu, nikmat. Kalau kita pernah merasakan ibadah sampai kita merasa takut sama Allah, itu nikmat dibanding kenikmatan zahir kalah. Dan kita harus minimal merasakan itu. Lah kadang-kadang muncul cinta juga, tidak nangis buahnya tapi enak, jadi macam-macam. Munculnya macam-macam yang diberikan oleh Allah. Ada ikhlas, semua nikmat-nikmat batin itu. Ya, atau biasanya disebut dengan ahwal, atau gampangnya kalau sekarang state of mind mungkin lah. Ya, jadi kondisi batin yang biasa itu buah dari keimanan. Itu ladzat-ladzat yang mengantarkan kita ke akhirat. Ladzat-ladzat. Lah, kadang juga oleh Allah, kalau orang makin mendekat, mulai dibukakan rahasia-rahasia. Dia mulai misalnya mimpinya itu sudah soleh, ru'yahnya ru'yah solihah. Saya mimpi seminggu kemudian kejadian, Pak. Lah udah mulai. Kenapa? Kan hatinya bening. Kalau orang sudah mulai hatinya bersih,
Itu dia bisa nangkap karena ini basiro. Basiro itu untuk melihat alam di luar dunia ini. Misalnya ada sahabat yang bisa didengerin malaikat, ada sahabat yang dengar suaranya malaikat. Semuanya itu mungkin. Hanya kita kebanyakan dosa jadi kayak tahayul ya. Jadi kayak tahayul sebenarnya ada. Para sahabat sering sekali mengalami kayak begitu itu. Kenapa? Karena mereka hatinya orang-orang yang soleh. Mereka orang-orang yang soleh. Nah, itu kemudian dalam perjalanan, dan ini bagusnya Ibnu Athaillah Iskandari. Orang itu kalau berjalan menuju Allah SWT, nanti dibuka oleh Allah itu. Dibuka itu gaib itu. Macam-macam munculnya. Dia sudah mulai misalnya apalah, tahu tentang mimpinya mulai benar, atau punya firasat, atau mungkin bisa melihat makhluk halus, macam-macam lah goda-godaannya itu. Atau macam-macam ya namanya godaan, kasih nikmat sedikit. Lah, banyak orang yang kemudian kesengsem sama itu. Dia zikir bukan untuk membersihkan dirinya, tapi untuk mendapatkan itu. Nah, itu namanya. Makanya di sini tegaskan ini bukan orang yang baru berjalan ya. Ini udah orang yang sudah tenggelam nih, udah tenggelam. Ada lagi musuh kita, yaitu nikmat-nikmat ya begitu itu. Nikmat-nikmat yang kayak gitu yang disangka itu sudah dapat hasilnya. Berapa banyak misalnya kamu wiritan ini ya biar kaya. Misalnya kan ada gitu itu kalau di Indonesia itu. Wiritan yang disebut Allah, goalnya apa? Kaya. Wiritan ini ya biar sakti. Wiritan ini ya biar si dia jatuh cinta sama kamu. Segala macamnya lah. Segala macam. Kamu kalau baca ini terus nanti jinnya datang misalnya. Semua ini sebenarnya usaha bagaimana wirid itu yang sebenarnya mendekatkan orang sama Allah dan membersih hati. Kalau kita punya guru yang soleh, misalnya, dia akan tahu. Kadang-kadang kita dikasih wiritan, disuruh wiritan yang berbeda-beda. Misalnya kamu ini, hatimu sekarang ini nggak bisa cinta sama Nabi Muhammad itu. Kayaknya lemah sekali kamu, sholawat yang banyak. Misalnya kalau guru yang baik, dia tahu disuruh baca sholat bukan untuk agar mendapatkan ABCD, tapi benar-benar kita memasukkan nama Muhammad untuk benar-benar jatuh cinta kemudian. Mulai misalnya, karena macam-macam alatnya ya. Tapi maksud saya, semua perangkat ibadah itu mestinya jangan ditujukan untuk kegaiban itu remeh-temeh. Seperti yang kemarin saya contohkan, kalau kita ke Malang mampir di terminal terus lapar beli rujak karena penjual rujaknya cantik, kita kepencut kemudian ya, lupa waduh enak di sini dah, menggoda tukang rujaknya, tidak sampai ke Malang. Ya, itu persis seperti godaan orang dalam perjalanan. Jadi orang sakti, jadi dukun, banyak enggak orang wiritan bukan malah dekat ke Allah, jadi tukang dukun misalnya. Macam-macam. Dan itu gagal. Orang yang enggak usul kepada Allah SWT. Makanya dari awal dia kasih tahu, semangatmu ya untuk meraih itu jelek, justru lebih baik fokuskan pada diri, cari aibmu itu. Kalaupun untuk zikir untuk di sini, itu maksudnya. Apa yang oleh Allah dengan diri kita itu. Tips terakhir, kata Imam Ghazali, beberapa hal yang bisa untuk kita ungkapkan kalau kita ingin tahu bagaimana celahnya diri kita itu. Satu, cari guru yang apa namanya, yang bisa menaik hati kita, bukan guru yang cuma teoritis ya. Yang tahulah ya orang yang soleh, orang yang tahu kamu sombongnya masih besar, kamu dengkinya masih gitu, benar-benar yang bisa kita jadikan rujukan ya. Rujukan itu penting. Punya guru yang soleh. Agama ini tidak bisa sendiri-sendiri. Kita butuh. Tidak ada tabiin yang tidak punya guru, tidak ada sahabat yang tidak berguru ya. Harus punya guru misalnya dalam hal apapun ya. Tidak bisa kita mau jadi apapun ya harus ada guru. Yang kedua kalau tidak mendapatkan guru, kalau kita ingin tahu jeleknya diri kita, aib saya ini apa sih, cari teman yang bisa ngingatin kita. Yang sungguh-sungguh tulus dia ngasih tahu ya. Tapi jangan marah kalau dikasih tahu, Pak Nil jelek saya apa, masih sombong, bener aja Pak Nil hasilnya. Ini tidak benar. Cari teman yang benar-benar nasihatin kita jeleknya kita apa, dan itu nanti yang kita hancurin. Kita masih sombong, suka ngomongin orang dan segala macam. Sibuklah dengan itu,
Karena kalau kita sudah sibuk dengan itu, insya Allah nanti pelan-pelan hati kita jadi bersih. Dan yang terakhir, kalau kita tidak bisa dapat keduanya, cari musuh orang yang tidak senang sama kita. Terimalah semua ocehan dia itu sebagai kritik bagi diri kita. Memang mungkin saya begitu ya, saya kenapa tidak diselingin orang, diselingin, oh kamu itu egois. Memang saya mungkin egois. Jadi semua orang nih kalau ngeritik kita itu benar-benar menjadi, mungkin memang benar saya ya begitu. Jadi itu juga tip yang sangat baik untuk melihat boroknya diri kita ya, karena kadang-kadang kita tidak tahu jeleknya diri kita ini, nyangkanya kita orang baik terus, padahal kata seorang tabi'in, kalau seandainya, kata dia, lau kana yujadu lidhunubi rihun, kalau seandainya dosa-dosa itu punya bau ya, kata dia, ma qadartum an tadnuwa minni min nadni dhunubi, kamu itu tidak akan punya kemauan dan kemampuan mendekatiku. Kenapa? Karena baunya dosa-dosaku. Kata Muhammad bin Wasik, seorang tabi'in ya, kamu itu dekat aku karena kamu tidak tahu. Sesungguhnya kalau kamu tahu, kalau seandainya dosa-dosa itu punya bau, diriku ini sangat baunya. Tabi'in yang dijamin oleh dalam banyak literatur kita sebagai orang salafus saleh ya, sebagai orang-orang yang harus kita tiru imannya. Kayak begitu polanya ya, ngukur diri kita. Siapa lagi diri kita? Kalau kita masih menganggap diri kita enggak, saya udah lumayan lah, baiklah ya, nggak ada apa-apanya kita ini, nggak ada, kita ini mudhnib ya, asi, banyak maksiatnya, banyak dosanya. Karena itu sibuklah dengan ngurusin kejelekan diri, bukan sibuk dengan ngurusin perolehan dari ibadah. Saya ingin sholat terus, Pak, untuk apa? Ujiannya biar lancar, boleh, tapi ya dalam perjalanan ibadah kita mulailah semuanya itu mulai cari keridhaan Allah SWT. Allah tidak lupa kok dengan bagian duniawi kita itu, dengan bagian duniawi kita pasti disempurnakan. Itu saja secara singkat, insyaallah semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Yahya. Kita kedatangan tamu lagi nih katanya. Ustaz juga ini kebetulan dibawa sama Pak Edward. Saya nggak tahu ini agendanya seperti apa. Langsung aja ya. Mungkin Ustaz kalau bisa mungkin perkenalan dulu dengan teman-teman di sini, kemudian mungkin kita bisa dengar mungkin sekitar 20 menit, setengah jam untuk tausiah. Silakan Ustaz. Mari. Taruh aja, ditaruh situ aja ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha risalah wa nasaha al-ummah wa adda al-amanah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahal yaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, syukur alhamdulillah saya diizinkan bisa bersilaturahmi di hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan silaturahmi ini adalah silaturahmi yang diberkahi oleh Allah,
selalu sharing dan berbagi pengalaman. Saya hadir ke Australia ini dalam rangka short course, ya, hanya 1 bulan untuk menulis sebuah buku pengembangan dari kurikulum. Kebetulan saya mata kuliahnya etika tasawuf. Saya dianjurkan untuk mencari literatur sebanyak mungkin tentang tasawuf. Ternyata luar biasa yang saya dapatkan di ANU di Canberra. Sudah begitu banyak judul-judul yang saya download karena kita dikasih password, ya, e-book, e-jurnal, electronic journal dan buku-buku. Jadi setelah collecting nanti di Indonesia saya melanjutkan untuk menulis sebuah buku. Saya sudah 1 bulan, hampir 1 bulan di Canberra dan kembali ke Jakarta hari Senin pagi, lusa. Jadi lusa saya sudah kembali ke Jakarta. Ya, mudah-mudahan saja, mudah-mudahan ya Ustaz ya, saya bisa kembali lagi kemarin dengan izin Allah. Nama saya seperti nama bintang film, Bambang Irawan. Selesai S3 tahun 2009 di Universitas Islam Negeri Jakarta, Ciputat. Ya. Anak saya sudah 2. Di samping mengajar di UIN, saya juga mengajar di Pascasarjana, ada di Jakarta Islamic College for Advanced Studies, ICAS, kerjasama dengan London dan Madinah. Saya juga menulis beberapa buku. Di samping mengajar, saya juga aktif memberikan taklim-taklim di Jakarta. Saya kira itu nanti bisa dilanjutkan soal perkenalannya. Waktu kita sangat singkat, nanti kalau lebih dari 15 menit tolong diingatkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya hanya melanjutkan saja sebenarnya apa yang sudah disampaikan Ustadz Yahya tadi, seperti samudra, ya, sangat banyak manfaatnya, sangat luas sekali kajian tasawuf ini, yang memang bagian dari kajian saya. Bicara tentang tasawuf banyak sekali dikaitkan dengan bicara soal hati. Soal hati, Pak. Pantas saja dalam sebuah diskusi Allah berfirman, bumi dan langitku tidak mampu memuatku. Bumi dan langit itu tidak mampu memuatku, kata Allah. Apa yang mampu memuatku? Hati orang-orang yang beriman. Ternyata hati itu adalah betul-betul menjadi hal yang sangat dominan di dalam mengkaji tentang tasawuf. Betul kata Ustadz Yahya, ini lagi-lagi soal bagaimana kita merasa, ya, bagaimana rasa bertuhan itu betul-betul hadir, terasa. Kalau Rasulullah sholat itu, kata sahabat, saya beberapa kali melihat Rasulullah sholat ketika sendiri, itu dadanya berdegup kencang sekali seperti air yang direbus, yang sudah mendidih itu kan mengeluarkan suara. Begitulah Rasulullah kalau sholat, ya, luar biasa. Saya mengutip pernyataan Umar bin Khattab, apa katanya? Hatiku sudah melihat Allah, karena hijab dinding antara diriku dan Allah sudah terangkat oleh takwa. Jadi tidak ada batas lagi antara dia dan Allah. Kenapa? Ya karena memang, ya, sudah terangkat oleh takwa. Kata Umar bin Khattab, orang yang sudah sampai pada level ini, insya Allah dia akan melihat kerajaan yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Nah itu betul kata Ustaz ya. Tadi kalau memang sudah sampai pada level itu sudah nggak ada masalah lagi, ya, sudah begitu dekat dengan Allah. Kalau dia diuji oleh Allah, dia katakan, ya Allah, Engkau maha besar, Engkau maha agung, ujian ini kecil. Bahkan orang yang dekat dengan Allah, kalau tidak datang ujian, tidak datang masalah, dia malah khawatir. Dia tanya, ya Allah, kenapa kok ujian itu gak datang kepadaku?
Dia takut kalau ujian nggak datang, imannya begitu-begitu saja datar. Dia sadar betul dengan ujian itu akan mengukur level keimanan. Itu adalah cara Allah untuk mendekatkan dirinya kepada hamba, yaitu dengan ujian-ujian. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang ingin sesuatu, ingin dekat dengan Allah, ingin surga, yaitu tadi berhenti pada jalan. Saya teringat dengan syair Arab yang mengatakan tarjun najata walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabasi. Banyak orang mau sukses ya, tetapi nggak kuat dengan godaan-godaan ya, tergiur ya. Innas safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya perahu itu katanya tidak mungkin berlayar di tempat yang kering. Mungkin nggak perahu berlayar di tempat yang kering? Nggak mungkin kan? Nah, nggak mungkin juga kita dekat dengan Allah kalau kita asik dengan hal yang kecil-kecil. Orang yang dekat dengan Allah, datang ujian, dia katakan silahkan datang ujian, tapi engkau kecil. Yang besar hanyalah Allah. Silahkan engkau ejek saya, kecilkan saya, tapi saya tidak bisa dikecilkan oleh manusia. Yang besar adalah Allah. Yaitu seperti kata Ustaz Yahya tadi, kalau sudah diliputi oleh suasana fitrah ilahiyah itu, masalah tidak ada lagi. Ketika diuji saja dia bersyukur kok. Apalagi saat datang nikmat, dia lebih bersyukur lagi. Coba Bapak bayangkan, ada orang diuji tapi dia mampu mengucapkan alhamdulillah di samping innalillah. Alhamdulillah dengan ujian. Karena dia sadar kalau sukses aja dari kecil, sukses gak pernah gagal, bisa-bisa sombong. Jadi cara Allah untuk mendekatkan diri, memperkenalkan dirinya kepada hamba itu lewat ujian itu, supaya dia sadar dia tuh ternyata memang lemah, gak bisa sukses terus. Dibikin cobaan-cobaan supaya dia ingat kepada Allah. Ucapan Umar bin Khattab betul-betul pernah menggugah saya. Apa katanya? Saya kalau diuji oleh Allah, di samping mengucapkan innalillah, saya juga mengucapkan alhamdulillah. Bahkan saya mengucapkannya 5 kali. Ada yang bertanya, kok sampai 5 kali ya Umar? Iya. Sanggup Pak diuji mengucapkan alhamdulillah 5 kali. Sanggup Bu? Ketika datang ujian, ketika suami lagi garang-garangnya, ngomongnya nggak enak, kasar sama kita, ibu bilang alhamdulillah 5 kali, sanggup? Kalau alhamdulillah ketika datang nikmat, keuangan nambah, itu udah biasa itu. Tapi ini lagi keuangan sedang seret-seretnya, anak-anak lagi nakal-nakalnya, ibu ucapkan alhamdulillah. Sanggup insya Allah Pak ya? Tapi tadi ceritanya sudah diliputi Allah. Ujian apapun, ujian kecil, yang besar Allah. Kan begitu. Jadi penasaran juga sahabat yang lain. Tolong dulu ceritakan kepada kami, kok bisa 5 kali? Tolong dulu jelaskan, katanya. Ya. Alhamdulillah yang pertama, kata Umar bin Khattab ketika diuji, kan tadi ucapannya alhamdulillah 5 kali. Alhamdulillah yang pertama saya ucapkan ketika ujian datang, karena Allah tidak mengujiku dengan sesuatu yang lebih parah. Allah tidak mengujiku dengan sesuatu yang lebih besar, lebih dahsyat, meskipun Allah bisa melakukan itu. Betul nggak Pak? Pernah ditipu orang Pak? Pernah dilarikan uang sama orang? Pernah Pak ya mungkin? Berapa? Berapa yang dilarikan? $100, $200? Gayus. Ya, ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kalau uang kita dilarikan orang 100 juta, Allah bisa membuat uang kita dilarikan orang 200 juta, 300 juta. Betul nggak? Alhamdulillah Allah tidak membuat cobaan itu lebih parah. Pernah sakit Pak? Pernah.
ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah tidak membuat penyakit kita itu lebih parah. Jadi janganlah mendramatisir seolah-olah baru sakit sekali itu aja yang dikeluhkan. Ya, banyak orang sakit padahal sudah bertahun-tahun berbaring di rumah sakit nggak sembuh-sembuh. Ada itu, ada kan Pak? Ada bernapas harus pakai alat bantu, cuci darah 2 kali seminggu. Ini baru sakit sedikit saja seolah-olah sudah mau kiamat. Nah, ucapkanlah alhamdulillah. Ya, saya sering mengatakan, iya gimana nih, gaji suami nggak naik-naik, kerjanya sudah bertahun-tahun. Alhamdulillah masih bisa kerja, ada kerjaan. Di luar sana jangankan orang punya pekerjaan, mencari sesuap nasi pun payah. Betul nggak Pak? Jadi orang yang dekat dengan Allah diuji, dia ucapnya syukur alhamdulillah 5 kali. Tadi yang pertama, Allah tidak membuat ujian itu lebih parah, meskipun Allah bisa membuat itu lebih parah. Ya Ustaz, tetapi anak saya yang paling saya sayangi diambil oleh Allah. Alhamdulillah. Berapa orang? 1. Kalau Allah mau panggil sekali 2, sekali 3 bisa nggak? Bisa. Alhamdulillah yang kedua. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah yang kedua saat diuji oleh Allah? Nah, ini kan kalau hati yang sudah diliputi oleh Allah tadi, ini yang mau kita kejar. Kenapa kita ucapkan alhamdulillah yang kedua saat ujian datang? Karena sering sekali ujian yang datang kepada kita itu tidak terkait dengan urusan akidah. Ujian yang datang kepada kita tidak terkait dengan urusan keimanan. Bahwa yang paling mahal, yang paling berharga dalam hidup ini adalah akidah, keimanan kita itu. Ya kan Pak? Apapun ujian, kalau akidah kita tetap mantap, tetap istiqomah kita masih bisa sholat, masih bisa mengikuti majelis ta'lim. Alhamdulillah. Banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah seperti kita, berencana seperti kita, ikut mengaji pagi-pagi begini, tapi rencana aja nggak datang-datang juga. Tetapi kita ujian apapun yang datang, kita masih tetap istiqomah. Kalau Allah mau membuat kita murtad, bisa nggak Bu? Bisa, makanya jangan sepelekan ini urusan akidah ini. Silakan ujian datang, yang penting kita tetap istiqomah. Kalau masih urusan ekonomi, keluarga, anak-anak kecil, yang besar urusan akidah, itu yang paling mahal. Allah masih menetapkan akidah itu tertanam di dalam dada kita. Ucapkanlah alhamdulillah, kita masih dalam keadaan muslim. Yang lain kecil. Yang ketiga, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah saat ujian besar datang? Karena lewat ujian itu kan justru dosa-dosa kita dihapuskan. Mau nggak dosanya dihapuskan? Ya harapkan banyak persoalan ujian. Jadi jangan orang yang dekat dengan Allah mengharapkan ujian datang, karena tahu dosa-dosanya akan dihapuskan kalau sabar, ya. Alhamdulillah yang keempat. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah yang keempat saat ujian itu datang? Alhamdulillah rabbil alamin. Karena lewat ujian itu Allah akan menaikkan level kita, menaikkan derajat kita, persis seperti anak yang sekolah. Tidak mungkin bisa naik kelas kalau tidak ada ujian. Nah, memang tujuan hidup ini kan juga untuk diuji. Salah satu tujuan Allah menciptakan kita kan memang untuk diuji. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita salah satunya apa? Untuk menguji kamu. Siapa yang paling baik, siapa yang paling tahan, siapa yang paling kuat. Dalam surat yang lain misalnya ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu dibiarkan saja mengatakan kami sudah beriman sedangkan kamu belum diuji? Jadi tidak usah mendramatisir. Ya, seolah-olah kita yang paling susah. Sering saya katakan, ada orang gelisah karena nggak punya kendaraan, dia lupa banyak orang yang jangankan punya kendaraan, kaki pun nggak punya. Betul nggak? Banyak orang yang mengeluh anaknya ngompol terus.
Dia lupa banyak orang yang anaknya nggak bisa buang air kecil karena lubang untuk buang air kecilnya nggak ada, harus operasi habis ratusan juta. Ya syukurlah anak kita masih bisa ngompol, ada jalan keluarnya. Ya begitulah. Jadi istilah kasyaf itu sebenarnya istilah orang yang bisa melihat. Tetapi kasyaf dalam level kita mungkin baru semacam itu, bahwa ketika kita diuji kita tidak sendiri. Ya Bu, ketika kita diuji kita tidak sendiri. Ada orang lain yang diuji dengan lebih dahsyat dibanding kita. Ketika kita lihat ke atas, ada burung yang buang kotoran kena ke muka kita, alhamdulillah. Burung, kalau sapi bisa terbang gimana ya? Penuh kan gitu, masih burung kan. Itulah hidup itu. Ada seorang istri yang cantik sekali, kebetulan saking cantiknya jadi pembicaraan satu komplek, satu kampung. Tapi diuji oleh Allah. Punya suami yang bukan hanya buruk rupanya, buruk pula akhlaknya. Kalau buruk akhlaknya, ya kalau tampan bisalah disabar-sabarkan dikit. Ini apa yang dibanggakan? Sudah buruk rupanya, akhlaknya buruk. Sedikit-sedikit main tangan. Ya beda pendapat, main tangan. Kawan istrinya ini bilang, ngapain kamu pertahankan hidup bersama dia, suami seperti itu? Udah, minta cerai, kamu akan mendapatkan pengganti yang lebih baik. Kata istri yang cantik ini kebetulan solehah. Alhamdulillah, dia bilang alhamdulillah. Setahu saya Islam itu mengajarkan di samping syukur, nggak cukup dengan syukur, harus dengan sabar. Saya bersyukur karena Allah memberikan saya wajah yang cantik. Dan harus saya ikuti dengan sabar, dan saya sabar punya suami seperti dia. Biarlah saya jalani sisa-sisa hidup saya dengan suami saya. Insya Allah nanti Allah mengganti dengan yang lebih baik di akhirat yang kekal itu. Kalau di dunia berapa tahun lah rata-rata kita hidup di dunia? Berapa tahun rata-rata hidup di dunia? 60, 65 kalau sampai ya. Stabil 65. Rata-rata 65. Tapi apalah artinya 65 itu dibanding kehidupan akhirat yang kekal? Nggak banding, betul nggak? Jadi nggak usah melebih-lebihkan persoalan. Ujian yang kita alami itu belum apa-apa dibandingkan ujian yang dialami orang-orang terdahulu. Tetapi sejauh kita paham Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, apapun ujian yang datang, Allah menegaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pasti kita sanggup karena Allah itu sayang. Alhamdulillah yang kelima. Kenapa kita pantas mengucapkan alhamdulillah yang kelima saat ujian itu datang? Karena sekecil apapun ujian yang datang kepada kita, itu akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Besar ujiannya diganti dengan yang lebih besar. Lebih besar lagi diganti dengan Allah yang berlipat ganda. Begitulah nikmatnya orang yang sudah diliputi, ya, orang yang hatinya sudah terpaut kepada Allah. Apapun ujian yang datang itu bisa dia lewati. Kan selesai hidup ini, udah gak ada masalah lagi kan. Kalau diuji pun sanggup bersyukur, apalagi datang nikmat, selesai. Kalau keuangan lagi seret, sabar. Kalau lagi banyak, syukur. Ya Bu, kalau suami lagi harmonis-harmonisnya, sayang banget sama kita, alhamdulillah. Kalau lagi garang-garangnya, sabar. Kan selesai udah. Begitulah seharusnya orang-orang yang diliputi dengan Allah, orang yang sibuk dengan yang besar. Yang kecil itu jadi bisa diatasi. Saya teringat dengan kisah nyata. Ada seorang anak yang baru berusia 3 tahun, 3 tahun setengah. Ya, mungkin baru masuk, kalau di Indonesia PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Ayahnya baru beli Mercy. Ayahnya ini, papanya baru beli Mercy. Ketika Mercy baru itu diparkirkan di garasi rumah, si papanya keluar rumah. Anaknya yang 3 tahun setengah tadi mendatangi mobil itu, dia pegang-pegang mobil yang mewah ini. Nggak jauh di dekat roda
Mercy-nya itu ada paku besar. Ya. Wah, diambilnya paku. Yang ada di bayangannya, oh saya bisa menggambar ini di dinding mobil papa yang baru. Dia coret-coret gambar apa? Gambar gunung, ya. Mungkin baru belajar menggambar dia di sekolahan itu PAUD. Dia gambar matahari, tengah-tengahnya ada jalan gitu. Sudah penuh ini di dinding mobil apa nih mewah papanya, pindah dia ke belakang. Dia gambar lagi, gambar hutan ya macam-macam. Udah penuh yang belakang, geser lagi ke sebelahnya. Sudah penuh yang ke sebelah, pindah lagi ke depan, penuh itu dengan gambar-gambar. Ayahnya baru saja pulang, masuk pagar, dikejar sama anaknya. Papa, kemari dong pak. Saya baru aja selesai menggambar. Coba lihat pak, bagus kan gambar saya pak, coba sini lihat. Papanya yang baru membeli berapa 1,5 M apa hampir entah berapa itu harganya mahal begitu, melihat mobilnya sudah penuh coretan-coretan dengan paku, gemetar itu. Gemetar, gak sanggup menahan emosi. Marah luar biasa. Di situ ada bunga, dipatahkan ranting bunga itu, dia share itu anaknya sekeras mungkin, dia pukuli tangan anaknya itu berkali-kali. Nggak peduli dia anaknya menjerit kesakitan. Ya. Dia biarkan anaknya itu menangis berjam-jam itu di sudut kamar. Malam harinya anaknya dilihat dipegang gini, kepalanya panasnya luar biasa. Singkat cerita dibawa ke rumah sakit, diperiksa, ternyata ranting bunga yang digunakan untuk memukul tangan si anak itu ada zat beracunnya. Jadi itu mau hampir menjalar itu racun ke badan si anak. Kata dokter, lah ini kisah nyata itu. Kata dokter tidak ada opsi, tidak ada jalan lain kecuali memang harus diamputasi di tangan. Ya. Kecuali memang harus diamputasi. Ya. Memang harus itu pilihan, tidak ada jalan lain. Akhirnya diamputasi di tangan. 2 hari setelah anaknya sadar, dia lihat, dia buka matanya, dilihatnya papanya di sebelah tempat tidur sebelah kiri, ibunya di sebelah kanan. Dia lihat tangannya sudah tidak ada. Dia menangis luar biasa keras. Papa, mana tanganku? Kembalikan tanganku papa. Kembalikan tanganku papa. Aku berjanji tidak akan nakal lagi. Aku tidak akan mencoret mobil papa lagi. Ya. Kembalikan tanganku papa. Aku janji tidak akan nakal lagi. Dia mengira tangannya itu dipotong oleh papanya sendiri. Si papanya hanya bisa menangis, menyesal. Pertanyaannya, Pak, kalau kebetulan kita yang punya anak, menyesal nggak kita Pak? Menyesal nggak kita begitu? Tangan anak kita hilang oleh karena emosi yang tidak tertahankan. Saya merasa kalau itu terjadi, itu bertahun-tahun tidak akan pernah kita lupa. Nah kalau bicara rasa, saya jadi teringat soal rasa. Ini kan tadi tasawuf bicara juga rasa. Seperti kata orang sufi, man lam yaduk lam ya'rif. Yang nggak merasakan nggak tahu. Nah, andai saja penyesalan kepada diri kita tentang emosi yang tidak tertahankan itu sama penyesalan terhadap dosa-dosa kita kepada Allah, insya Allah Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi menyesalnya yang sungguh-sungguh. Ya, jangan merasa jangan tidak serius itu kalau kita mohon ampun kepada Allah. Mohon ampunlah dengan sungguh-sungguh. Pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Ya. Kebetulan dulu saya juga pernah dengar kisah ada orang yang ingin berjalan, ya seorang, saya lupa ini siapa namanya, berjalan-jalan dia katanya dia mau mencari Tuhan.
Jauh dia sudah berjalan, di tengah hutan dia berjumpa dengan kepala perompak. Kepala perompak itu menangkap, ya, kamu mau kemana? Yang ditangkap ini bilang, saya mau mencari Tuhan. Kepala perompak ini gemetar, ya, ketika dibilang mau mencari Tuhan, dilepasnya. Ya sudah, kalau kamu nanti ketemu dengan Tuhan, tolong tanya sama Tuhan. Saya itu nanti di neraka yang tingkat berapa? Kata si perompak. Ya udah, akhirnya dia lanjutkan perjalanan. Kemudian dalam perjalanan dia berjumpa juga dengan ahli ibadah yang rajin beribadah. Singkat cerita, ahli ibadah ini bertanya, mau kemana? Saya mau berjumpa dengan, mau mencari Tuhan. Ahli ibadah ini bilang, kalau kamu nanti berjumpa dengan Tuhan, tolong tanyakan sama Tuhan, saya nanti diletakkan di surga yang tingkat berapa. Ya, akhirnya perjalanan dilanjutkan sampai akhirnya si musafir ini tertidur. Dalam tidurnya dia bermimpi berjumpa dengan malaikat Jibril. Dia bertanya, ya malaikat Jibril, tadi dalam perjalanan saya berjumpa dengan perampok, kepala perampok. Dia bertanya, ya begitulah ceritanya. Akhirnya malaikat Jibril sudah tahu itu ceritanya. Dia bilang, katakan nanti kalau jumpa lagi dengan perampok, bahwa tempatnya itu di surga. Lah, kok bisa di surga? Ya, dalam cerita itu dikatakan iya, dia masuk ke dalam surga karena dia sadar akan dosa-dosanya. Itu tandanya dia malu, dia tahu dia salah dan dia malu dengan dosa-dosanya. Terus bagaimana tadi nasib orang yang ahli ibadah di surga mana? Kata malaikat Jibril, nah dia tempatnya di neraka. Makin heran lagi, lah kenapa kok bisa di neraka? Iya, karena di dalam ibadahnya dia sudah merasa sangat sangat kompeten, sudah layak masuk surga. Ada rasa sombongan di dalam ibadahnya, makanya dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Cerita ini terlepas fiktif atau real, tetapi memang sesungguhnya ritual-ritual itu tidak menjamin seseorang itu masuk ke dalam surga, tetapi bagaimana kita bisa menata hati, ya, bagaimana kita bisa menata hati dalam ibadah. Seperti kata Ustadz Yahya, ada rasa butuh, ada rasa senang, ada rasa nikmat. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah mengatakan, saya ini beribadah ini, apa katanya? Bukan mau mengharapkan surga. Bila perlu rasa sakit orang yang masuk neraka itu dikasihkan saja sama saya sakit itu, kata Rabi'ah Al-Adawiyah, supaya orang-orang itu saudaraku yang aku cintai tidak merasakan sakitnya. Atau kalau aku beribadah karena untuk masuk surga, masukkan saja aku ke neraka ya Allah. Tapi jangan sembunyikan keindahan wajahmu ketika aku beribadah. Beribadah saja sudah merupakan kenikmatan. Nggak dia dikasih pahala ya alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa, beribadah sudah nikmat. Jadi begitulah rasa yang dihadirkan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah sebuah level, sebuah station makom yang ingin kita raih, bahwa dalam ibadah ini, ya, yakinkanlah bahwa kasih sayang Allah itu jauh lebih besar daripada murkanya. Kasih sayang Allah itu lebih besar, ya. Maka harapkanlah itu, banyak-banyaklah berharap, ya, antara khauf dan roja, mana yang lebih dahulu, khaufnya yang dibesarkan apa rojanya, itu terjadi perbedaan pendapat. Yang jelas jangan pernah hilang harapan dari Allah. Allah itu kasih sayangnya besar. Orang yang hanya belajar fikih, tidak belajar tasawuf, biasanya orang yang sangat kaku, suka sekali bicara tentang urusan-urusan furu'iyah. Pokoknya kafir, haram, bid'ah, ya, melulu ucapannya begitu melulu. Kenapa? Karena belajar fikih. Orang kalau sudah belajar fikih saja,
fikih, belajar syariat saja, itu ya tahunya soal-soal lahiriah. Jadinya kaku. Memposisikan diri itu, memposisikan Allah itu sebagai hakim. Hakim itu yang dia bayangkan Allah itu seperti berdiri seperti seorang raja sedang megang apa? Megang pedang. Siapa yang salah sikat, yang berdosa potong. Itu yang dia gambarkan. Makanya dia senyum pun jarang. Kenapa? Karena membayangkan garangnya Allah. Ya, dia ngomong kemana-mana. Al-haqqu mir rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Ya, baru baca Quran 1 juz sudah seperti juru bicara Tuhan. Main mutlak-mutlakan. Ya, nggak ada pendapat yang mutlak-mutlak, hanya Allah yang mutlak. Ya, makanya persis seperti kata Ustaz Yahya tadi, Imam Bukhari yang sudah begitu pintar saja gurunya 1000. Ini kita baru berguru 1, gurunya mengaku Nabi, percaya pula lagi. Nah, kelemahan umat Islam di situ. Kalau orang yang hanya belajar tasawuf saja pun nggak belajar fikih, ya jadinya Tuhan itu seolah-olah menjadi objek cinta, bercinta dengan Tuhan, asik kesana kemari mencari tempat-tempat yang sunyi, tapi nggak ada kontribusinya kepada umat, egois juga. Ada yang belajar teologi, belajar filsafat, dia jadikan Allah itu sebagai partner dialog. Dia anggap seolah-olah antar patron klien, setara antara dirinya dan Allah. Allah itu adalah akal. Ya gawat juga, itulah yang jadi apa itu? Sekuler liberal. Makanya Islam itu sangat luas. Belajarlah fikih, belajarlah tasawuf, belajarlah teolog supaya kita memahami Islam itu tidak sepotong-sepotong, tidak parsial. Ya, cukuplah. Ya, iblis jadi pelajaran. Dulu iblis itu bertahun-tahun beribadah, tetapi nggak belajar menata hatinya, bagaimana membuang sombong, akhirnya habis semua itu ibadahnya, nggak ada gunanya. Begitu juga dengan kita akui ibadah kita sedikit, tetapi kalau yang sedikit itu kita ikhlas, insya Allah Allah akan menerima ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya rasa sudah lebih 15 menit. Ya Ustaz ya, saya hadir di sini sebenarnya untuk silaturahmi, bukan menggurui. Ya, apalagi tadi bahasan Ustaz Yahya sudah sangat luas. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa bagaimana? Atau ada dialog dulu ya? Ya, terima kasih Ustaz Bambang. Mungkin kita lanjutkan sedikit mungkin sampai 7:30 ya. Tanya jawab. Ini kita ada diberkahi pagi ini dengan didatangi oleh 2 ustadz. Mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin 2 pertanyaan lah ya kalau ada. Mungkin dari ibu-ibu, kalau ada yang ingin bertanya, persilahkan. Kalau ada dari ibu-ibu, bapak-bapak, biasanya kalau nanya Pak. Pak Dodi mau nanya. Sejak haji berubah. Kalau nggak ada, mungkin sedikit aja nih Pak Dodi, mungkin bisa share sedikit pengalaman hajinya. Dari kemarin-kemarin kita udah diminta masing-masing, mungkin Pak Dodi bisa sedikit aja, jangan lama-lama untuk sekedar berbagi pengalaman haji. Ya, silakan. Ayo sini. Depan harapan. Jangan nama-nama 1 jam aja. Haji. Enggak mampu sebelum sana. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sama Mas Wahyu yang telah memberi kesempatan berbicara. Selanjutnya katanya saya diminta membagi pengalaman selama haji. Ya alhamdulillah, saya mulai dengan niat naik haji. Saya memang udah dari dulu pingin, tapi nggak yakin dengan kemampuan keuangan. Tapi alhamdulillah secara tiba-tiba cukup. Lalu kita putuskan berangkat. Walaupun 1 tahun sebelumnya saya udah dengar Brother Neil sudah mengurus rencana itu. Dalam hati saya pingin, tapi belum mau mengatakan mau ikut karena nggak tahu apakah mampu. Tapi alhamdulillah semuanya dimudahkan. Saya end up berangkat tidak dengan grup Pak Neil, dengan grup yang totali baru. Tapi alhamdulillah pengalaman saya semuanya sangat menyenangkan. Saya masih ingat adinda saya Pak Edi mengatakan, "Dah nanti kalau di Mina bawa kompor atau bawa mie makan segala macam." Saya masih ingat, saya bilang saya tidak cemas soal makanan. Alhamdulillah selama perjalanan makan saya tuh cukup enak, berlebih malahan, sehingga badan saya bertambah berat. Yang saya takutkan jangan-jangan karena kenikmatan dunia saya kurang ibadahnya. Ya, masalah makan, masalah teman perjalanan, masalah tempat tinggal, saya merasakan the best yang saya dapatkan. Saya memang merasa diundang dan diperlakukan sangat bagus. Yang kurang itu adalah mungkin kesadaran saya mensyukuri apa yang telah saya dapatkan, mendisiplin diri. Di Mina saya juga sempat mampir ke tempat ini. Saya lihat dia tidur. tidur karena kecapean. Tapi saya lihat Pak Irahani ketemu di sana. Saya lihat kawan-kawan semuanya alhamdulillah sehat. Iya, tidurnya dibilang. Yang kesannya pertama adalah ternyata tenda saya lebih bagus dari tenda Neil. Lebih bersih. Perasaan seperti itu. Saya nggak tahu realnya, mungkin lebih bagus di sana. Cuma I feel good, pilihan saya tidak salah dan semuanya dimudahkan. Di sana saya juga mendapatkan pengalaman, kebetulan adik ipar saya sakit di Mina, yang saya sempat bawa dia ngurus, bawa ke klinik ya dengan orang Arab itu, dengan ustadz kita berdeal dengan dokter Arab, lalu bawa ke rumah sakit yang ada di Mina. Saya mendapat kesempatan melihat bahwa pengelolaan haji oleh orang Raja Saudi ini bagus. Rumah sakitnya bagus. Pas baru masuk dites, ada 5 orang dokter itu yang memeriksa dia. Bisa bahasa Arab, bahasa Inggris. Cek darah, di CT scan, di imaging pakai apa. Yang kalau di Indonesia mungkin 6 bulan, kalau di sini mungkin nunggu setahun agar bisa dapat perlakuan itu. Di sana malah bisa keluar hasilnya, dapat diperkirakan penyakitnya apa. Dan alhamdulillah rumah sakit ini katanya dibuka cuma 5 hari selama haji itu di Mina. Itu cukup, tapi fasilitasnya bagus. Alhamdulillah saya juga diberi kesempatan membantu orang Indonesia yang tidak pandai bahasa Inggris dan bahasa Arab. Dia lagi sangat sadar, dokter Arab minta tolong ke saya, tolong terjemahkan. Orang itu rupanya bertabrakan, lalu masih sebelah shock namanya istilahnya, stroke, lagi setengah sadar. Di sana tuh saya baru pertama kali lihat orang kalau udah setengah sadar yang nampak tuh aneh-aneh. Mon, sini Mon, ngapain kamu Mon? Dia bilang, nggak tahu siapa si Mon itu, tapi dia masih bisa jawab namanya siapa, makan obatnya apa, tapi masih bisa. Alhamdulillah malam itu ya, ini bapak ini udah tua, katanya kan ada ini kesehatan segala macam tuh lupa tidak berguna ya kalau pas saat ada kecelakaan kita yang menolong kita itu memang nasib. Saya melihat bahwa kebetulan saya ada di sana, kebetulan saya bisa bahasa Indonesia, saya bantu dia, semuanya secara kebetulan. Dia alhamdulillah di treatment yang benar sehingga besoknya dia udah sembuh lagi. Udah stroke itu udah sembuh.
Stroke-nya saya nggak tahu, tapi dia bisa lihat udah normal. Gimana kabar Pak? Dia bisa jawab dengan bagus gitu. Nggak ada mon lagi. Ya, nggak ada mon lagi. Dan alhamdulillah adik ipar saya juga sembuh 1 hari setelah pindah dari rumah sakit itu. Banyak saya melihat dan merasakan bahwa memang suasana itu di samping kita sangat letih, kita dituntut berdisiplin. Kita ke sana tuh mau ngapain? Jangan sampai lupa, karena banyak saya lihat kawan seperjalanan orang-orang lain tuh yang komplain, tidak happy. Ya, pasti sangat mudah kita merasa tidak senang, tidak puas. Tapi kalau kita nikmati aja jalannya aja, insya Allah kita akan dengan selamat. Tapi rupanya ini semacam sharing ya bagi kawan-kawan yang belum. Rupanya tes kita menjalankan ibadah haji itu tidak berhenti setelah kita selesai 5 hari dilempar 3 jumrah ya. Setelah Arafah, Musdalifah melempar, lalu tawaf ya. Itu bukan sampai di sana. Rupanya waktu Nil pulang ke sini, saya ke Madinah. Saya tinggal di sana tuh beberapa, mungkin ada seminggu lebih ya. Pas mau pulang, mau check in di airport itu, malamnya besok pagi mau berangkat pulang nih. Malamnya saya sedikit crash dengan pedagang Arab. Mau beli baju untuk anak nih. Ya, sempat marah-marah saya sana sama orang Arab. Rupanya itu tes itu. Rupanya tes kita itu tidak hanya sampai selesai menjalankan itu 8 hari itu, hari tasawuf itu. Setelah itu rupanya masih ada. Jadi hati-hati, jangan sampai pas mau meninggalkan Madinah atau Mekah, kita mau berangkat ke sini, kita merasakan setelah di Jeddah udah aman. Ternyata tidak. Itu yang saya rasakan. So I don't feel like I did it perfectly until the end. Saya tidak merasakan mungkin banyak yang harus diperbaiki dari pengalaman saya itu ya. Tapi dari segi duniawi, alhamdulillah semuanya lancar, sehat. Dan ya nggak ada komplain. Iya. Oh, this the best. Walaupun kemarin ini yang kedua kali saya melihat Ka'bah, ikut tawaf itu saya tidak bisa menahan tangis. Ya betul-betul, I love it. Ada pertanyaan, Pak Ustadz. Tawaf itu kenapa kita kok dari kiri ke kanan? Kenapa kok tidak dari kanan ke kiri? Apa maknanya? Nabrak Pak Nil ya Pak. Kiri kanan ya. Mungkin kalau ada yang mau komen silakan, kalau enggak ya. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan? Oke, saya udah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penceramah yang ngasih pertanyaan. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup saja. Mungkin Ustadz kasih doa. Udah ya. Kalau gitu mungkin Ustadz Bambang mau doa untuk sama-sama. Saya mohon doa syukur ini bisa ketemu lagi sama teman-teman di sini dalam keadaan sehat walafiat. Karena waktu jalan di terowongan Mina, kalau sempat jatuh, saya kira saya tidak akan ketemu dengan kawan di sini. Karena suasana itu betul-betul, dan saya sempat bertabrakan dengan orang kulit putih. Biasanya saya takut sama orang kulit hitam. Kulit putih strong, diginikannya saya terbang saya 2 meter ke belakang. Iya. Besar. Lah saya mau marah, saya panggil dia. Tapi yang saya bilang jazakallah khair waktu itu. Kok saya jazakallah terima kasih saya bilang. Marah dengan masalah enggak apa-apa. Ingatin bocah. Dapat jazakallah benar marah. Tapi semua syukuran lagi. Makanya belajar Arab, belajar bahasa Arab berarti. Salah ngomong. Ada juga bagusnya bahasa itu yang bagus. Dia walaupun marah yang keluar enggak Baik Bapak Ibu, untuk menutup pertemuan kita pada hari ini dan untuk mendapatkan berkah dari Allah, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Illa hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman
arhamar rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al hada jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa ingat dan cinta kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang beribadah dengan sungguh-sungguh ya Allah, sebagaimana orang-orang yang saleh sangat sungguh-sungguh dan mencintai Engkau dengan sungguh-sungguh. Ya Allah ya Tuhan kami, betapa banyak persoalan dalam hidup kami. Engkau yang maha meluruskan dari segala yang bengkok, Engkau yang bisa merampungkan dari segala persoalan yang kusut. Ya Allah, uraikanlah segala persoalan yang ada, yang kami alami dalam hidup ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah pemilik kehidupan kami ya Allah. Di tangan-Mu lah ketentuan nasib dan takdir kami ya Allah. Berikan kepada kami takdir yang terbaik ya Allah. Beribadahlah kami dengan ibadah yang terbaik ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang yang begitu banyak jasanya kepada kami ya Allah. Ampuni dosa para guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, terutama dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni kami jika selama ini kami belum bisa menjadi anak yang pandai bersyukur atas orang tua kami yang sudah melahirkan dan membesarkan kami ya Allah. Sebahagian orang tua kami yang sudah Engkau panggil, lapangkan kuburnya ya Allah, terangi alam barzakh, tempatkan mereka di tempat yang terbaik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang senantiasa istiqomah bertauhid kepadamu ya Allah. Berikan kami putra putri, anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Sehat-sehatkanlah mereka ya Allah, sampaikanlah apa-apa yang mereka cita-citakan. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami akhir hidup kami dengan akhir yang baik ya Allah, yang Engkau panggil dengan panggilan yang penuh cinta ya Allah. Allahumma rabbana hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa intal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dijawab pertanyaannya tadi dong. Jawabannya Ada yang mau menjawab Yang pas pertanyaan angkat itu yang baru pulang. kenapa tahu waktu dari kiri kayak